Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu dari firman-Nya bahwa Allah itu setia. Kesetiaannya terbukti pada saat kita masih berdosa, pada saat kita masih menjadi seterunya Allah, saat kita dihitung sebagai pemberontak-pemberontak, tapi Bapa telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan Yesus telah memberikan nyawanya. Supaya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Amin. Dengan yakin sebagai umat ketebusannya, di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin mendekati akhir ini, kita tahu bahwa kasih Allah limpah dalam kehidupan kita. Terlepas apa yang kita hadapi, terlepas dengan apa yang kita gumuli hari ini, di atas semuanya itu kita harus tahu, kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Puji Tuhan, mari pagi ini kita membaca di dalam surat Petrus yang kedua, masih di pasal yang pertama. Surat Petrus yang kedua, masih di pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari yang di ruangan gereja kita sama-sama berdiri. Surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, membaca ayat-ayat ini kita bisa tahu bahwa Petrus sedang kembali berbicara mengenai dasar iman kita. Dia berbicara mengenai dasar kepercayaan kepada Tuhan. Melalui dasar-dasar yang dia kemukakan ini, seharusnya kita dapat tahu bahwa iman kita kepada Tuhan itu benar. Amin. Ada banyak orang yang bertanya-tanya, apakah sungguh imanku kepada Yesus Kristus ini iman yang benar? Apakah sungguh kepercayaanku ini dikenan oleh Allah dan akan membawa aku menikmati kehidupan yang kekal nanti? Orang membutuhkan dasar dari imannya supaya dia memiliki kepastian yang kokoh bahwa imannya kepada Tuhan itu benar. Dan kita bersyukur saudara, bahwa Alkitab memberitahukan kita dasar-dasar dari iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita punya kepastian yang kokoh bahwa iman kita benar. Amin. Bahwa Allah berkenan atas iman kita dan satu saat kelak kita akan menikmati janji-janji Tuhan yang besar yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, mengenai dasar iman ini saudara, ketika saya membaca, mempersiapkan, mempelajari ayat-ayat ini, saya teringat apa yang saya pernah dengar sekitar 15-17 tahun yang lalu. Ya, saya mendengar kesaksian dari jemaat, ada orang-orang yang mengatakan, ayo ikut gerejaku yang benar. Kalau ikut gerejaku, kamu akan menjadi kaya, kamu akan menjadi sehat, kamu akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Ada banyak orang juga yang memandang dan mengatakan bahwa gereja yang tidak kaya, yang ada yang sakit, itu gereja yang sakit, itu gereja yang tidak benar.
Jadi orang sedang berpikir bahwa imannya itu benar kalau dia sukses, imannya itu benar kalau dia sehat, imannya benar kalau dia kaya, begitu. Seolah-olah orang berkata kepada kita begini, kalau imanmu benar, kalau imanmu sehat, engkau seharusnya kaya, engkau seharusnya diberkati oleh Tuhan, engkau seharusnya tidak sakit, begitu. Itu yang kita kenal dengan teologi kemakmuran. Teologi sukses. Dan kalau mungkin dibahasakan dalam bahasa sekarang, kalau imanmu benar, maka buktinya kamu akan tetap sehat, kamu tidak terpapar COVID-19. Sekalipun situasi ini sukar, kamu akan tetap berhasil, kamu akan tetap kaya. Karena orang berpikir orang yang tidak sehat imannya tidak benar. Orang yang tidak berhasil imannya tidak benar. Saudara, kalau kita mau jujur, di lain pihak kita melihat ada banyak juga orang-orang yang menawarkan kekayaan, menawarkan kesehatan, sekalipun mereka bukan orang beriman, sekalipun mereka bukan orang Kristen, mereka memiliki kepercayaan yang lain. Tetapi mereka juga berhasil, sekalipun tanpa Yesus mereka sehat, mereka kaya, mereka tidak terpapar COVID-19, begitu. Nah, realita ini saudara menimbulkan pertanyaan yang cukup serius yang harus kita jawab. Ternyata antara orang beriman dan orang yang tidak beriman, berdasarkan pengalaman saya tadi, mereka juga sama-sama sehat, mereka juga sama-sama kaya, tetapi juga mereka juga sama-sama sakit, mereka sama-sama menderita. Ada banyak orang-orang Kristen yang menderita hari-hari ini. Tidak sedikit yang terpapar COVID-19. Apakah berarti bahwa iman mereka adalah iman yang tidak benar? Apakah iman mereka adalah iman yang salah? Jadi ada beberapa pertanyaan penting yang perlu kita perhatikan. Realita itu membuat kita bertanya-tanya, bagaimana kita orang percaya tahu bahwa iman kita kepada Kristus ini benar? Apa yang membuktikan bahwa iman saya ini benar? Apakahnya diukur secara materi atau kesehatan fisik? Bagaimana kita tahu bahwa hidup kekristenan ini benar? Apanya sekedar karena kita sehat, karena kita kaya, kita terpelihara dari paparan virus, berarti iman kita benar? Kalau yang mengalami sakit berarti imannya salah, apa seperti itu? Atau ada hal yang lainnya yang seharusnya menjadi bukti bahwa iman kita benar, bahwa hidup kekristenan kita ini benar. Lalu kalau orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang punya kepercayaan yang lain, mereka juga sukses, mereka kaya, mereka sehat, apakah hidup mereka juga dikatakan benar? Apakah mereka juga akan mewarisi hidup yang kekal, menikmati kemuliaan di dalam kerajaan sorga? Kita bersyukur bahwa Petrus berbicara tentang dasar iman kita. Amin, saudara. Sungguh saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya jemaat semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya terus berdoa, Bapak Ibu bisa melihat. Kalau doa-doa pribadi saya, Bapak Ibu tidak bisa menyaksikan tentunya, tetapi setiap di doa berkat, saya mendoakan supaya jemaat kuat, sehat, kecukupan dalam segala hal, terlindung dari segala bahaya. Saya berharap Bapak Ibu mengalami itu semua, saya mendoakan itu semua, tetapi saya juga berharap bahwa Bapak Ibu tahu kebenaran iman kita, kebenaran hidup kekristenan kita tidak hanya sekedar dibuktikan dengan keadaan sehat ataupun hidup yang berkecukupan. Amin. Amin. Dasar iman kita tidak sekedar pada hal-hal yang seperti itu. Ada yang lebih besar daripada itu yang seharusnya kita pegang dalam hidup ini. Karena realitanya kita hidup di dunia yang menderita. Realitanya kita adalah pendatang orang asing di atas muka bumi ini. Yesus berkata, dunia tidak mengenal aku, dunia membenci aku, dan dengan demikian dunia akan membenci milik kepunyaanku. Saudara, kalau kita lihat Mormon, Saksi Yehova, bahkan sistem kepercayaan yang lain,
Mereka bisa kaya, mereka bisa sukses, mereka juga bisa sehat. Nah, ini persoalannya, saudara. Mari kita melihat dan mari kita menyadari bahwa iman kita benar tidaknya, hidup kekristenan kita benar tidaknya, tidak hanya sekedar ditentukan oleh hal-hal fisik seperti itu, oleh hal-hal jasmani seperti itu. Nah, perhatikan saudara, dalam 2 Petrus, kalau kita membaca mulai ayat 16 sampai 21, itu adalah satu perikop. Petrus itu memberikan 2 dasar kepada kita yang pasti tentang iman kita. Yang pertama adalah kesaksian para rasul Yesus Kristus, itu ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua adalah wahyu tertulis. Tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang kita punya sebagai Alkitab hari ini, saudara. Dan karena kesaksian para rasul dituliskan di Alkitab, dan karena Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, sesungguhnya kita mempunyai dasar iman yang pasti, yang menyatakan bahwa iman kita benar, kepercayaan kita benar, bahwa kekristenan kita benar adalah firman Allah. Amin, saudara. Ini adalah wahyu yang diberikan Allah kepada kita supaya kita mengenal kebenaran, supaya kita mengetahui bahwa iman kita benar, ukurannya firman Allah, supaya kita mengetahui apakah hidup kekristenan kita ini benar atau tidak, ukurannya adalah firman Allah. Dan melalui ayat 16 sampai 18 ini, pagi ini kita akan belajar bersama-sama tentang kesaksian para rasul. Dan Rasul Petrus menegaskan bahwa dasar iman kita itu ada pada kesaksian para rasul Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Jadi kita bisa tahu apakah iman kita ini benar atau salah, apakah kepercayaan kita akan membawa kepada kemuliaan, apakah hidup kekristenan kita ini benar atau salah. Kita bisa melihatnya apakah kita hidup berdasarkan kesaksian para rasul. Apakah kita hidup berdasarkan ajaran-ajaran Rasul Yesus Kristus. Dan bukan hidup berdasarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, omongan-omongan orang yang kita tidak bisa klarifikasi kebenarannya. Amin. Amin. Intinya, saudara, bahwa dasar iman kita bisa memiliki keyakinan bahwa iman kita benar, kekristenan kita benar dengan melihatnya melalui firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita katakan Alkitab itu firman Allah. Amin, saudara. Dan mari pagi ini kita mau melihat secara khusus apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa dasar iman kita adalah kesaksian para rasul. Nah, saudara, Rasul Petrus menunjukkan dasar ini kepada para pembacanya sebelum dia menuliskan pasal yang kedua pada saat dia berhadapan dengan guru-guru palsu, saat dia sedang berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Kesesatan guru-guru palsu, kesesatan nabi-nabi palsu adalah bahwa mereka tidak mengakui, mereka tidak menerima ajaran dari para rasul. Ada banyak orang yang tidak menerima dengan sungguh-sungguh ajaran para rasul. Dan menambahkan ajaran para rasul dengan apa? Dengan filsafat, dengan psikologi, dengan apa lagi? Dengan pengalaman-pengalaman pribadi, dengan kesaksian-kesaksian yang tampaknya hebat-hebat. Dan itu mengacaukan iman kekristenan. Dan orang gandrung kalau lihat orang bersaksi, aku dibawa ke surga loh, aku dibawa ke neraka loh, aku diutus Tuhan untuk ke kutub utara misalkan, aku diutus Tuhan untuk begini begitu. Tapi kita menambahkan kepada kesaksian para rasul hal-hal yang lain.
Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dengan kesalahan guru-guru dan nabi-nabi palsu yang pada akhirnya mereka murtad dan kehilangan keselamatan. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seluruh yang kita dengar, yang kita yakini harus berasal dari pengajaran rasul-rasul ini. Dan secara khusus di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18 ini, para nabi-nabi palsu itu, mereka menyangkal ajaran para rasul tentang kedatangan Kristus kembali kedua dalam wujud fisik. Mereka menolak itu. Bahkan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ini menyangkal dan mencemooh ajaran para rasul tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Coba kita lihat dalam ayat pasal 3 ayat yang keempat dari 2 Petrus surat 2 Petrus ini, pasal 3 ayat yang keempat. Perhatikan, kata mereka, kata nabi-nabi palsu, kata guru-guru palsu, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka mengejek, mereka mencemooh, mana janji-janji kedatangan Tuhan? Mana yang diajarkan para rasul? Enggak benar itu. Itu dongeng. Itu cerita-cerita kosong. Lihat, sejak dunia diciptakan, sejak bapak-bapak leluhur kita, segala sesuatu masih tetap sama seperti dulu. Saudara, secara jelas kita melihat ada banyak orang yang menghujat ajaran para rasul. Kalau melawannya hitam dan putih itu gampang, tapi seringkali abu-abu. Menggunakan ajaran para rasul tetapi ditambah-tambah dengan hal-hal yang lain. Orang tidak cukup puas dengan kesaksian Alkitab, tetapi ditambah supaya kayaknya lebih manis itu, saudara. Seperti katanya kalau cinta tanpa cemburu itu rasanya nggak asik. Padahal orang yang sungguh-sungguh cinta itu nggak cemburu, ya saudara ya. Karena Alkitab mengatakan kasih tidak cemburu. Tapi orang tuh nambah-nambahkan gitu loh. Ini harus hati-hati, itu harus jeli, saudara. Kita harus jeli. Apalagi sekarang informasi itu dapat kita dapatkan secepat kilat, saudara. Asal kita punya kuota internet, sudah aman dah, dan punya gadget. Makanya dalam teks ini Petrus berkata apa? Petrus berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata kebesarannya. Saudara, para rasul adalah saksi mata dari kebesarannya. Dengan kata lain, Petrus menyatakan bahwa semua yang diajarkannya, semua yang diberitakannya mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-15 itu bukan dari dongeng-dongeng, cerita-cerita kosong. Apa yang diajarkannya karena mereka adalah saksi dari kebesaran Tuhan. Amin. Makanya kenapa iman kita didasarkan kepada ajaran para rasul, bukan yang lain-lain. Dan gak perlu ditambah-tambahkan, saudara. Kopi itu enak, tapi orang tidak suka. Orang pasti menambahkan gula. Tambahkan lagi susu, tambahkan lagi mungkin gula aren dan lain sebagainya. Tapi kalau pencipta kopi itu ya pure kopi, saudara. Pecinta firman Allah, dia tidak menambahkan dengan kesaksian atau apapun juga. Amin. Amin. Minum kopi itu sehat asal enggak tambah yang lain-lain. Seperti makan alpukat itu sehat, saudara. Proteinnya tinggi, itu protein nabati yang sehat. Yang enggak buat sehat itu apa? Kejunya, coklatnya, gulanya, gitu. Firman Allah itu sehat tapi ditambah-tambahin.
Petrus mengatakan, apa yang kami ajarkan benar, bukan cerita palsu, bukan dongeng. Kami ini saksi dari kebesaran Tuhan. Makanya Yohanes katakan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman hidup itu, itulah yang aku ajarkan kepadamu, itulah yang aku sampaikan kepadamu. Dengan demikian jelas, saudara, bahwa dasar dari iman kita adalah kesaksian para rasul tentang Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang kesaksian itu ada di sini, saudara. Jangan ditambah-tambahkan dengan yang lain. Bukan saya tidak punya kesaksian, saya punya banyak kesaksian. Tapi saya tidak mau lebih banyak menyampaikan kesaksian daripada firman Tuhan. Karena kesaksian saya tidak punya otoritas yang sama dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya mengerti filsafat, saya belajar filsafat. Saya juga dulu pengajar filsafat juga. Saya belajar psikologi juga, sekalipun saya jurusan pendidikan, ada psikologi pendidikan. Tapi saya tidak menambahkan filsafat kepada apa yang saya ajarkan. Saya nggak menambahkan psikologi. Bapak Ibu bisa mengkaji kembali apa yang sampaikan, hanya saya menguraikan teks ini saja. Kalau masih kurang ditangkap pada saat seperti sekarang ini, pada saat khotbah sekarang dan yang ikut live streaming, nanti bisa diulang lagi, rekamannya bisa dilihat lagi. Amin, saudara. Apa yang saya sampaikan bisa ditelusuri. Kenapa saya komitmen begitu? Karena memang Alkitab mengajarkan dasar dari iman kita, dasar dari kekristenan kita adalah firman Allah. Dan pada bagian ini kita belajar kesaksian para rasul Yesus Kristus. Mari kita mendasarkan iman kita kepada kesaksian mereka. Amin. Bukan pada hal-hal yang lain. Makanya kenapa para reformator itu mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab saja, hanya firman Allah saja. Kita harus belajar puas dengan firman Allah. Amin. Ada banyak orang yang tidak puas, ada banyak orang yang merasa tidak puas dengan hanya firman Allah. Orang berpikir pengalaman pribadi itu lebih membawa perasaan keagamaan yang lebih syur gitu ya rasanya ya. Wah, aku mendengar suara Tuhan berbicara lebih kayaknya lebih membangkitkan sensasi perasaan keagamaan. Tapi saudara membaca Mazmur 119, kata pemazmur, firman-Mu membuat mataku bercahaya. Amin, saudara. Firman-Mu menyegarkan jiwaku, membuat aku kuat. Seperti renungan pagi tadi yang saya sampaikan. Aku kena masalah, tetapi firman-Mu menjadi kegembiraan bagiku. Orang menganggap, saya pernah dulu orang bilang gini, lagi loh Om Doni khotbah ini banyak kesaksiannya, banyak ceritanya, asik. Sekali lagi saudara, dasar dari iman kita adalah kesaksian para rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus cukup dengan itu. Kita harus puas dengan itu. Nanti kita akan lihat kenapa kita harus cukup dengan itu. Puas dengan itu, jangan tambahkan dengan hal yang lain. Jangan cari hal-hal yang lain. Jangan suka dengan tambahan-tambahan yang lain. Itu adiktif, itu tambahan aja itu. Firman Allah cukup bagi kita. Amin. Nah, mari saudara kita lihat, ada beberapa hal penting supaya menambah keyakinan kita kepada kesaksian para rasul sebagai dasar iman kita. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang kesaksian para rasul Tuhan kita Yesus Kristus itu. Yang pertama, perhatikan bahwa para rasul menyatakan dengan tegas bahwa kesaksiannya itu benar. Bahwa mereka tidak mengarang cerita tentang Yesus Kristus. Itu bukan fiksi, tetapi itu kebenaran yang sejati. Itu yang ditegaskan oleh para rasul tentang kesaksiannya. Bahwa apa yang mereka katakan benar.
Saya baca lagi ayat yang ke-16, saudara. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kenapa Petrus mengatakan kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol? Saya suka membaca terjemahan bahasa Inggrisnya. Cleverly devised stories. Cleverly devised stories. Saudara, ini berbicara mengenai cerita-cerita yang dikarang dengan sangat cerdik, dikarang dengan sangat lihai untuk menarik perhatian orang. Kami tidak sedang mengikuti dongeng-dongeng itu, kata Petrus. Sepertinya dia sedang menanggapi kemungkinan bahwa nabi-nabi palsu menuduh Petrus sedang mengikuti dongeng atau cleverly devised stories itu. Atau ada kemungkinan Petrus sedang melawan dongeng-dongeng yang disampaikan oleh para nabi-nabi palsu tentang kedatangan Tuhan atau tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara tahu ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib? Yang mati itu adalah orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Pernah mendengar itu? Alkitab mengatakan Yesus disalib bagi kita. Amin. Tapi ada dongeng-dongeng lain yang mengatakan tidak, Yesus gak pernah mati. Itu cleverly devised stories. Cerita-cerita yang dengan cerdik digunakan untuk menipu, untuk membohong, untuk menarik orang kepada kesesatan. Ada yang berkata bahwa Yesus itu adalah anak dari Maryam, kakak Musa. Ada yang mengatakan bahwa dia akan datang dengan membunuh babi-babi dan menghancurkan salib-salib. Alkitab mengatakan dia datang untuk menjemput umat ketebusannya dan dia datang untuk menghakimi baik orang yang hidup maupun yang mati. Amin. Ada banyak cleverly devised stories. Petrus sedang melawan orang-orang itu. Bukan kami yang membuat dongeng, tapi kamu yang percaya pada dongeng-dongeng. Petrus berkata kepada lawan-lawannya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Jadi kesaksian para rasul dapat kita percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Itu bukan cerita-cerita dongeng. Itu bukan cleverly devised stories. Itu bukan mitos bahasa Yunaninya seperti itu. Dongeng itu pakai kata mitos, saudara. Nah, Alkitab menegaskan bahwa kesaksian Petrus itu adalah kesaksian para rasul, bukan kesaksiannya sendiri. Saudara, kalau yang bersaksi cuma satu orang itu nggak kuat. Makanya kalau ada permasalahan, bawalah 2 orang saksi minimal. 1 orang itu bisa menipu, tapi kalau 2 orang kemungkinannya tidak. Tapi ini jelas Petrus mengatakan kesaksianku bukan kesaksianku sendiri. Kesaksianku itu kesaksian para rasul. Saudara lihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 Petrus selalu mengatakan aku. Tetapi ayat yang ke-16 kami. Ayat 12 karena itu aku. Perhatikan ya. Kemudian ayat yang ke-13 aku menganggap sebagai kewajibanku. Ayat yang ke-14 sebab aku tahu, ini berarti pribadi, saudara. Aku mau, berarti aku tahu, ini berarti pribadi. Ayat yang ke-15, tetapi aku akan berusaha. Tetapi ayat yang ke-15 dia berkata apa? Sebab kami. Nah itu. Kesaksian Petrus bukan kesaksiannya sendiri, tapi kesaksian para rasul. Ayat yang ke-17, kami menyaksikan. Ya. Ayat yang ke-18, suara itu kami dengar datang dari surga.
ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi kata ganti kami ini menunjukkan bahwa kesaksian Petrus bukan kesaksiannya sendiri. Kesaksian siapa saja? Secara khusus dalam teks ini, Petrus merujuk kepada Yesus dimuliakan. Bahasa teologianya transfigurasi Yesus. Kami itu adalah Petrus sendiri, Yakobus dan Yohanes, 3 orang lingkaran terdekat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan tegas dia mengatakan ini kesaksian para rasul, ini bukan cerita, ini bukan dongeng. Saudara, kita harus tahu bahwa pada masa Petrus, bahkan pada zaman-zaman sebelumnya, bahkan sampai sekarang ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penipu-penipu rohani yang mencari keuntungan dengan mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Saya melihat ini, saya melihat itu. Tuhan berbicara kepada saya dan saya bisa membantu kalian untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Saya bisa membuat kalian lebih kaya, lebih hebat, lebih sehat, lebih sukses lagi. Biasanya seperti itu. Dan Petrus mengatakan, kami tidak seperti itu. Kami bukan penipu. Saudara, guru-guru palsu itu biasanya mencari keuntungan besar. Coba lihat pasal 2 ayat yang ke-15 dari 2 Petrus. Pasal 2 ayat yang ke-15, 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Hati-hati saudara ini ya. Ini peringatan bagi kita. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Menipu untuk mencari keuntungan. Kadang orang suka buat sensasi, lalu diupload di YouTube sehingga viewernya ratusan ribu, jutaan, sehingga fee-nya gede. Tapi ajaran-ajaran biblical yang nge-like sedikit, yang nonton sedikit, ruwet si angel ram ya. Tapi saya harap kita orang-orang percaya jemaat Tuhan di sini kita menyukai firman Tuhan. Amin. Tapi kadang khotbah-khotbah ini tidak diulang lagi biasanya. Tapi coba sensasi, ya kesaksian, yang eksentrik, yang kayaknya wow itu diulang-ulang dilihat. Tapi ingat saudara, guru-guru palsu cari keuntungan dengan menipu, dengan berbohong, memberi harapan-harapan palsu, PHP, pengharapan palsu. Dan biasanya mereka dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan. Coba lihat ayat 14, pasal 2 ayat 14. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Kata Petrus, ayat 18 saudara, ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang baru saja, orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Yang dipromosikan hawa nafsu, yang dipromosikan seks, yang dipromosikan kenikmatan dunia. Kesenangan duniawi, hati-hati saudara. Amin. Saya pikir saudara bisa mulai mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi ladang penghasilannya dari menipu, dari berbohong, berbuat jahat,
Dan yang dipromosikan adalah hawa nafsu dunia, kedagingan, bukan kekudusan, bukan kecintaan kepada Tuhan. Mereka menjanjikan sesuatu yang luar biasa, tapi semua yang dikatakan adalah kebohongan. Ayat yang ke-19 dari pasal 2, ayat yang ke-19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Amin. Menjanjikan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi, karena apa yang mereka katakan adalah dusta. Yang mereka katakan adalah kebohongan. Dan mereka mencari keuntungan diri sendiri. Saudara, tadi saya singgung bahwa kata dongeng itu dari kata mitos. Adalah budaya Yunani yang menggunakan cerita dewa-dewi. Saudara, memang mempunyai tujuan untuk mengajarkan kebenaran moral tertentu, sikap etis tertentu. Tapi cerita-ceritanya itu adalah cerita-cerita yang tidak benar, itu mitos. Sekalipun punya pesan moral yang baik, saudara ya. Kan kita senang toh. Wah, mari kita sekarang, saya ada di sini, saya melihat cerita begini, ada dongeng begini, si kancil nyuri timun dan lain sebagainya. Ajarannya kan bagus itu, tapi cerita-cerita itu tidak benar dan tidak ada tempat bagi pemberitaan Injil Yesus Kristus dengan menggunakan cerita-cerita yang tidak benar. Dasar kita hanya Alkitab yang adalah kebenaran. Paulus mengingatkan supaya kita ini waspada terhadap dongeng-dongeng, saudara. Harus waspada. Coba lihat 1 Timotius 1 ayat 3-4. 1 Timotius 1 ayat 3-4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Amin. Jangan mengajarkan ajaran yang lain, jangan mengajarkan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak dapat diklarifikasi kebenarannya. Jangan sibuk dengan itu, jangan gandrung dengan itu. Cintailah firman Tuhan. Amin, saudara. Cukupkan dirimu dengan kebenaran firman Allah. Mungkin kita bisa lebih banyak menceritakan dongeng daripada menceritakan cerita Alkitab. Nah, itu menjadi lebih parah. Kadang apa yang kita katakan sudah berlawanan dengan berita firman. Karena kita lebih sibuk dengan dongeng-dongeng, sibuk dengan kesaksian. Oh, kata orang itu begini. Tapi apa kata Alkitab? Makanya kenapa saya katakan renungan harian itu bagus, tapi tidak dapat menggantikan pembacaan firman Tuhan. Kita harus royal memberi waktu untuk Tuhan. Amin, saudara. Kita harus royal membaca Alkitab, royal kita berdoa, royal kita beribadah, royal kita melayani. Jangan kita pelit, kadang kita pelit. Untuk beribadah 2 jam saja berat, tapi kalau mancing 5 jam gak berat. Kalau goes 2 jam gak berat. Masih ditambahi dengan kongko-kongko. Kalau nonton MotoGP sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi sampai stres, pusing. Tapi kalau kebaktian yang jamnya melek justru malah tidur kan begitu. Haleluya. Karena kita punya tanggung jawab untuk membangun kepribadian kita. Hati-hati dengan dongeng-dongeng itu. Coba 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lihat,
latihlah dirimu beribadah. Tidak salah dengan dongeng si kecil mencuri timun, tidak salah dengan dongeng-dongeng itu saudara, Pinocchio dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tahu bahwa itu tidak benar cerita itu. Sekalipun punya pesan moral yang baik, Avenger itu nggak benar saudara, nggak ada orang seperti itu. Tokoh-tokohnya itu palsu semuanya, tapi ajarannya hebat. Spider-Man itu nggak ada saudara, tapi orangnya kan baik gitu, menolong orang tanpa pamrih, loncat sana, loncat sini, banting sana, banting sini untuk menyelamatkan orang. Tapi cerita itu nggak benar. Itu mitos namanya. Makanya Paulus menginstruksikan kalau mau sehat dalam iman itu menghindari mitos-mitos seperti itu. Amin. Coba Titus 1 ayat 13 sampai 14. Titus 1 ayat 13 sampai 14. Titus 1 ayat 13 sampai 14. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng, perhatikan. Tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Makanya Paulus katakan, giatlah mengajar firman, giatlah mengajar kebenaran. Karena akan ada waktunya orang akan mencari guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Untuk menceritakan dongeng-dongeng yang sesuai dengan yang diinginkannya. Coba 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Ini tekanan Paulus 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Lihat itu saudara. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Makanya tidak heran saudara kalau ajaran yang murni justru tidak akan disukai. Orang akan lebih suka pisang goreng daripada pisang rebus, sekalipun pisang rebus lebih sehat daripada pisang goreng, kan begitu. Seperti saya memilih cappuccino daripada black coffee. Apalagi kalau sudah kena latte, enak sekali itu. Dan orang suka mengumpulkan ajaran yang menyenangkan telinganya. Kalau alpukat disuruh makan gitu aja di sendok begitu, aduh kurang enak. Campur dengan coklat kental manis itu, campur dengan sedikit serutan keju, apalagi yang cukup banyak. Kalau kurang manis tambah lagi gula cair, aduh wah, sedap sekali memang hal-hal seperti itu. Ya kalau makanan bolehlah, hanya saya membuat gambaran saja. Amin. Ntar pas makan enak, enggak usah ajak Pak Doni, enggak mau itu. Rugi saya saudara. Itu contoh makanan, kalau makanan masih boleh. Tapi kebenaran tidak boleh dikompromikan. Amin. Amin. Jangan sampai kalau dikasih makanan ke rumah, ini khusus Pak Doni. Tawar semuanya, ini untuk Bu Lena sama anak-anak yang enak-enak, ngiler juga saudara ya. Itu contoh-contoh, tapi kalau tentang kebenaran tidak dapat dikompromikan. Amin. Amin. Ini harus menjadi pegangan untuk kita. Sekali lagi saudara, Paulus menegaskan jangan suka mitos tapi cintai kebenaran. Jangan gandrung pada mitos tapi gandrung pada firman Allah. Kenapa? Karena itulah yang menguduskan hidup kita. Ini mengacu kepada Yesus Kristus kebenaran itu saudara.
Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, perhatikan. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Dikatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Dan firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Itulah pekerjaan Yesus. Dalam Yohanes pasal 18 ayat 37 ditulis seperti ini. Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku, bukan mendengarkan dongeng-dongeng. Amin. Tapi mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dia yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Mari kita bersyukur bahwa kesaksian para rasul itu benar. Amin. Bukan dongeng. Yang kedua, saudara, kesaksian para rasul itu berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Maksudnya begini, jadi firman Tuhan, kesaksian-kesaksian para rasul, ajaran para rasul itu membawa kita kepada Yesus, membawa kita kepada anak Allah yang mulia itu, saudara. Petrus menunjuk kepada Yesus, bukan yang lain. Itu sebabnya kenapa saya menunjuk kepada Yesus. Karena Petrus menunjuk kepada Yesus dan kita harus datang kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Iman yang benar kalau kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi melalui firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin membaca Alkitab mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan berjumpa dengan Allah yang Maha Esa, yang kudus, mulia, adil dan perkasa itu. Amin, saudara. Allah yang penuh kasih itu. Dan Petrus menunjuk pada peristiwa khusus, yaitu pada saat Yesus dimuliakan. Petrus memuliakan Yesus. Meninggikan Yesus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan Petrus berbicara tentang Roh Kudus pada ayat 21 dari 2 Petrus 1. Ayat yang ke-21 dia berbicara tentang Roh Kudus. Dia memuliakan Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke-17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa. Petrus menunjukkan kemuliaan Yesus. Karena Allah itu mulia. Amin, saudara. Allah itu maha besar, maha dahsyat. Menunjukkan kemuliaan Yesus. Dan ini mengacu kepada transfigurasi. Di mana Yesus diubahkan dalam wujud yang sangat mulia. Coba kita lihat Matius 17 ayat 2. Matius pasal 17 ayat 2. Matius pasal 17 ayat 2. Ditulis seperti ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi ketika dia berbicara Yesus menerima kemuliaan, itu menunjuk kepada keadaan Yesus dalam kemuliaannya. Mukanya bercahaya seperti matahari dan bajunya bersinar seperti terang, putih bersinar. Kemudian datang di situ, muncul itu Musa dan Elia. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid mengenali itu, tetapi pasti mereka diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dua pribadi yang menyertai Yesus adalah Musa dan Elia.
Dan dikatakan bahwa Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa yang disebut sebagai yang maha mulia dan yang berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Saudara, sebelum 3 orang ini, Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat Yesus berubah rupa, sebelumnya Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati di kayu salib. Petrus tidak terima, guru, itu tidak boleh terjadi. Sekali-kali tidak terjadi. Lalu Yesus menegur Petrus, "Nyala engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan yang dipikirkan manusia." Dan setelah itu Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi sebelum Yesus dimuliakan, Yesus berkata, tidak akan ada yang mati, akan ada yang tidak akan mati sampai mereka melihat Anak Manusia datang pada kemuliaannya. Memang pada awalnya murid-murid itu bingung. Mesias kok mati, gimana pemerintahannya? Gimana dia akan menjadi raja kami? Tetapi perubahan rupa Yesus, transfigurasi Yesus memberi keyakinan bahwa walaupun Yesus akan mati, tetapi dia akan tetap memerintah dalam kemuliaannya sebagai Mesias, sebagai Raja besar bagi umat Israel. Amin, saudara. Amin. Jadi kita dibawa kepada Yesus, Sang Mesias, Sang Anak Domba Allah, pribadi kedua dari Allah Trinitas kita yang harus kita percayai dengan sungguh-sungguh. Iman kita benar kalau iman kita membawa kepada persekutuan dengan Yesus yang agung dan mulia itu. Amin. Sang Anak yang diperanakan untuk memerintah sebagai Raja di atas segala raja, yang akan menghakimi manusia dengan tongkat besi, dengan gada besinya itu. Jadi kesaksian para rasul itu mengarah kepada Kristus. Makanya saudara, kenapa kita harus dalam setiap pembicaraan kita membawa orang kepada Yesus. Amin. Itulah inti Injil. Kabar sukacita di dalam Yesus. Kalau saudara kita datang kepada manusia untuk mendapatkan solusi dari pergumulan hidup kita, kita tidak akan sanggup. Manusia tidak akan sanggup menolong kita, hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Itu sebabnya kenapa kita dibawa kepada Yesus, Bahkan Injil ditulis supaya orang sampai kepada Yesus dan percaya kepada Yesus dan memiliki hidup yang kekal. Sebagaimana Petrus memuliakan Yesus Kristus dalam kesaksiannya, demikianlah kita anak-anak Tuhan harus memuliakan Yesus Kristus saja. Amin. Tidak ada yang lain. Dan Yesus Kristus yang disaksikan oleh para rasul, itulah yang menjadi dasar bagi iman kita. Nah, yang berikutnya saudara, bahwa kesaksian para rasul itu mengacu kepada kedatangan Kristus kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Ayat yang ke-16 saudara, dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-16, ya. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng Isa penjempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi para rasul itu memberitakan kedatangan Tuhan kembali, ini kedatangan yang kedua sebagai Raja, dan kesaksiannya seharusnya mengarahkan hati kita, orang-orang percaya, untuk menantikan kedatangannya. Amin. Saudara, kadang kita ikut Tuhan ini kita lupa bahwa Tuhan itu akan datang kembali. Kita ini lupa bahwa Tuhan itu akan segera datang. Kita itu ikut Tuhan
untuk hidup sekarang saja, untuk masa depan saya, tetapi lupa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita lupa mengharapkan kedatangan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia menanti-nantikan kedatangannya. Amin. Saudara, Petrus menegaskan bahwa kedatangan Tuhan itu bukan cerita dongeng, itu bukan mitos, itu bukan cleverly devised stories, itu adalah kebenaran karena mereka adalah saksi dari kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus dimuliakan di bukit transfigurasi itu, di gunung transfigurasi itu, dulu kita tidak tahu persis gunung apa itu. Saya membaca beberapa komentar, ada yang mengatakan itu gunung Tabor karena sekarang ada gereja transfigurasi itu di gunung Tabor, tapi ada yang mengatakan itu ada di gunung Hermon. Nanti kalau sudah bebas COVID kita ke sana, saudara. Ada travel yang kalau ada 10 tiket, ada 1 bonusnya kasih saya. Nah kalau jemaat ikut 20, berarti saya dan istri bisa ikut. Kalau ibu gembala bayar sendiri. Tapi jemaat pasti 30 ikut, jadi ikut ibu gembala, semuanya ikut nanti saudara. Kan satu pesawat ada yang penumpangnya 90, 120 yang gede-gede itu ada. Jadi saya ikut bonusannya aja dah. Kita mau lihat di Gunung Tabor atau di Gunung Hermon. Jadi transfigurasi itu adalah penglihatan sekilas tentang bagaimana keadaan Tuhan pada waktu Dia akan datang kembali, saudara. Oh, begitu mulianya, begitu dahsyatnya. Tapi ada banyak kesaksian yang lain bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Coba lihat Yohanes 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yesus pasti akan datang kembali, saudara. Dan kita melihat dari kesaksian Petrus, Yakobus, Yohanes tentang kemuliaannya saat Dia datang kembali. Wajahnya seperti matahari, bajunya putih seperti sinar terang berkilau-kilauan. Dan kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, malaikat berkata demikian, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kamu bengong melihat Dia yang naik ke surga? Dia yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti engkau melihatnya." Amin, saudara. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini saya tahu kita sibuk dengan banyak urusan, dengan banyak pekerjaan. Kita punya rancangan masa depan, tapi kita tidak tahu sampai kapan dunia ini akan terus berjalan. Di tengah-tengah kondisi ini, jangan lupa kita menanti-nantikan Tuhan. Kalau Yesus datang sebentar lagi kita siap. Amin, saudara. Coba lihat Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat. Orang yang sungguh-sungguh percaya menanti-nantikan Tuhan. Titus 2 ayat 13.
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Amin. Kita menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia. Apa itu saudara? Kemuliaan Allah yang maha besar. Itu bicara saat kedatangannya kembali. Itu yang dikatakan Paulus pada saat dia menjelang kematiannya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Perhatikan Paulus berbicara seperti apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Apakah kita rindu saudara akan kedatangan Tuhan? Hanya orang-orang yang merindukan kedatangannya yang akan menerima mahkota itu. Kita jarang menyanyikan lagu lama itu. Yesus datang kembali, Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Yang dipikir, tahun depan kita mau buat apa? 2 tahun depan lagi, 3 tahun depan lagi, itu baik saudara. Tapi mari kita juga setiap hari merindukan kedatangan Tuhan. Bukti bahwa kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, para rasul itu menegaskan mereka adalah saksi mata kemuliaan Tuhan di gunung kudusnya itu. Para rasul itu adalah saksi dari kebesaran Yesus, mulai dari kelahirannya, mulai dari pembaptisannya, mulai dari kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Bahkan mereka telah menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan di atas bukit. Para rasul semuanya saksi. Yohanes mengatakan, kami telah melihat kemuliaannya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pertanyaannya kenapa ya kok Petrus dia berfokus kepada waktu transfigurasi Yesus? Berkenaan dengan kedatangan Kristus kali yang kedua, saudara, transfigurasi Yesus itu adalah gambaran sekilas tentang bagaimana keadaan Tuhan saat dia datang kembali. Amin. Kedatangan pertama dia datang sebagai bayi yang lemah untuk memikul dosa-dosa umat manusia. Kedatangan yang kedua dia datang dengan gagah perkasa sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi semua orang baik yang hidup maupun yang mati. Dia datang dengan kemuliaannya, wajahnya bersinar seperti matahari. Aduh gimana silaunya saudara ya. Bajunya putih berkilau-kilauan. Kenapa Petrus mengacu pada itu saudara? Para rasul punya kesaksian yang lain. Kita lihat Stefanus, ketika Stefanus dia dirajam dengan batu, dia melihat ke atas langit terbuka dan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di sorga. Paulus dia pernah melihat Yesus dalam kilatan cahaya yang sangat terang pada perjalanannya di Damsik. Dan Paulus pernah dibawa ke langit tingkat yang ketiga. Yohanes bertemu Yesus di Pulau Patmos. Dan transfigurasi ini adalah pengalaman satu-satunya yang dialami oleh Petrus. Petrus gak akan pernah melupakannya. Petrus gak akan pernah melupakan apa yang dilihatnya. Tetapi penting sekali saudara. Kenapa? Kenapa Yesus hanya memilih untuk menunjukkan dirinya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Kenapa tidak ke-12 rasul? Kenapa hanya 3 orang ini saudara? Ini menarik untuk kita pikirkan saudara. Wah, bahkan dalam ayat yang ke-17 dari ayat yang ke-9 dari Matius yang ke-17, Yesus berkata apa? Jangan kamu cerita-cerita, jangan kamu beritahukan siapapun juga sebelum kebangkitanku nanti. Wah, kalau sekarang kita lihat transfigurasi Yesus langsung selfie.
Tuhan, tunggu sebentar. Musa kurang ke sini. Tolong Elia. Tes, viral langsung saudara. Pus, langsung ada konferensi pers dan lain sebagainya. Tapi Yesus bilang apa? Jangan ngomong-ngomong sampai aku dibangkitkan nanti. Kenapa hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes? Kemungkinan besar itu menunjukkan kasih karunia Allah kepada orang berdosa. Amin saudara. Petrus baru saja ditegur, setan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, oleh Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan Yesus tahu bahwa Petrus akan mengkhianati Yesus 3 kali sebelum penyalipannya. Kita tahu bagaimana Yakobus dan Yohanes yang menginginkan tempat terkemuka pada saat Yesus di kerajaannya. Biarlah kami yang di sebelah kirimu, kami di sebelah kananmu Tuhan. Ini orang-orang berdosa. Tapi Tuhan berkemurahan. Apa yang perlu kita pelajari saudara? Kalau kita diperkenan Allah, kalau kita boleh menerima iman yang seperti dimiliki oleh para rasul, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kemurahan Allah yang besar bagi kita orang-orang berdosa. Semua karena anugerahnya. Tidak ada yang spesial dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka orang-orang yang lemah sama seperti kita. Dan mari kita tanam dalam hati kita, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua karena kasih karunia Allah. Dan yang menarik lagi, ke 9 murid yang lain harus mengandalkan, mempercayai kesaksian Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka nggak melihat sendiri. Mungkin mereka bisa komplain, kenapa kami tidak diizinkan melihat? Petrus tidak lebih baik dari kami. Yohanes pun demikian. Yakobus pun demikian. Kenapa harus mereka? Kenapa kami tidak? Apa yang kita lihat saudara? Bahkan rasul-rasul yang lain pun harus mempercayai kesaksian Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Amin. Apa artinya bagi kita? Kita harus puas dengan kesaksian para rasul bagi kita. Amin. Jangan gandrungi dongeng-dongeng. Jangan gandrungi hal-hal yang di luar kebenaran firman Allah. Ada banyak cerita-cerita baik yang memiliki tujuan baik, mengajarkan moral yang baik. Tapi kecintaan kita, dasar dari iman kita, dasar dari hidup kekristenan kita adalah firman Allah. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan benar. Karena melaluinya kita tahu bahwa iman kita benar dan bahwa hidup kekristenan kita benar. Dan satu saat kelak kita akan masuk dalam kemuliaan bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan sorga. Mari sama-sama kita berdiri.